Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Zikri dengan NRP 0923040065. Saya akan menjelaskan program PSO soal nomor 1. Di sini ada clear, CLC, and close all. Untuk membersihkan workspace, command window, dan menutup semua figur agar program berjalan dari kondisi bersih. Lalu di sini ada parameter PSO. Ada W sama dengan 0,8, C1 0,3, C2 0,3, jumlah populasinya 35, dan jumlah variabelnya 4, iterasi maksimumnya 1000. Lalu di sini ada inisialisasi partikel ya. X itu untuk posisi partikel dan V itu kecepatan partikel. Untuk P base X itu solusi terbaik masing-masing partikel. Lalu di sini selanjutnya ada yang pertama yaitu fitness partikel terbaik. Lalu yang selanjutnya itu fitness terbaik global setiap iterasi, yang bagian ini ya. Lalu selanjutnya ya ini kenapa di sini tidak ada P1 dalam perhitungan ini? Karena P1 tidak dioptimasi langsung, tetapi dihitung agar total daya selalu 1200 MW. Nah, lalu di sini yaitu sampai sini itu menghitung biaya masing-masing pembangkit, menjumlahkan menjadi total biaya. Selanjutnya yaitu yang bagian ini, global base partikel dengan biaya terendah pada iterasi tersebut. Untuk bagian ini jika solusi sekarang lebih baik dari sebelumnya, maka disimpan sebagai solusi terbaik partikel tersebut. Untuk bagian ini merupakan update kecepatan posisi PSO. Untuk bagian bawah ini figur sampai bawah yaitu visualisasi PSO ketika di run. Lalu kita lanjut pada hasil runningnya. Di sini yaitu 86. XYZ ini P2, P3, dan 4. P2 itu 86,92. P3 ini yaitu 337,8. P4 itu yaitu 387. Lalu di sini grafik ya ketika di run, yaitu grafik ini menunjukkan bahwa PSO berhasil menemukan solusi optimal secara tepat dan stabil dalam meminimalkan biaya pembangkit. Nah, ini merupakan hasil iterasi pembangkit pertama, yaitu ada P1 387 sampai P4 nya itu menghasilkan daya optimal pada masing-masing pembangkit yang dihasilkan oleh algoritma PSO. Lalu H1 sampai H4 ini merupakan biaya pembangkitan dasar berdasarkan fungsi biaya masing-masing unit. F1 sampai F4 ini biaya aktual pembangkit ya. Nah, untuk bagian total biaya ini didapatkan $10.467,84 per jam, merupakan biaya minimum pembangkit untuk memenuhi kebutuhan daya 1200 MW berdasarkan hasil optimasi PSO. Lalu selanjutnya itu total dayanya 1200 dengan targetnya juga 1200. Lalu kita lanjut pada program nomor 2. Di sini juga sama ya. Ada clear, CLC, dan close all. Digunakan untuk membersihkan workspace, command window, dan menutup grafik sebelumnya. Nah, pada bawahnya ini merupakan parameter PSO. Nah, membedakan pada program pertama tadi yaitu hanya jumlah variabelnya saja. Kalau yang program pertama tadi itu jumlah variabelnya 1. Akan tetapi jika di sini program kedua jumlah variabelnya 3. Lalu dari PD sampai Pmax
Ini dari PD saja itu merupakan total daya sistem, Pmin itu daya minimum, lalu Pmax ini daya maksimum tiap pembangkit. Ini merupakan solusi awal sudah berada dalam rentang operasi yang diizinkan. Ini merupakan proses iterasi PSO. Lalu pada tahap selanjutnya yaitu perhitungannya. Total daya pembangkit selalu sama dengan kebutuhan sistem. Nah, ini biaya menghitung biaya masing-masing pembangkit dan menjumlahkan menjadi total biaya. Penalti ini jika ada pembangkit yang melanggar batas minimum atau maksimum, maka biaya akan ditambahkan penalti yang sangat besar sehingga solusi tersebut dianggap buruk oleh PSO. Lalu tahap selanjutnya yaitu ini. PSO meminimalkan total biaya yang telah ditambahkan penalti jika terjadi pelanggaran batas. Selanjutnya yaitu GBase. Nah, ini GBase dan data GBase dan partikel belajar dari pengalaman sendiri dan pengalaman terbaik. Lalu selanjutnya ini update kecepatan dan posisi. Nah, untuk bagian bawah ini merupakan visualisasi ketika program dirunkan. Dan ini hasilnya. Pada iterasi ke 1000 terdapat P2-nya itu 400, P3-nya 51,68, P3-nya yaitu 148. Nah, pada kesimpulan ini PSO berhasil menemukan solusi ekonomi dispatch yang optimal, memenuhi seluruh batas daya pembangkit dan mencapai kondisi konvergen. Lalu selanjutnya yaitu grafiknya ya. Pada kesimpulan grafik ini dapat disimpulkan PSO menemukan solusi optimal secara cepat dan stabil dalam menyelesaikan masalah ekonomi dispatch. Nah, selanjutnya yaitu hasilnya ya. P1 hingga P4 ini pembagian daya yang diperoleh memenuhi target daya sistem sebesar 1200 MW tanpa melanggar batas minimum dan maksimum pembangkit. F1 hingga F4 ini nilai biaya aktual pembangkitan masing-masing pembangkit dihitung dari fungsi biaya dasar yang dikalikan dengan faktor operasi. Lalu selanjutnya itu total biayanya. Total biaya ini minimum yang diperoleh menggunakan PSO dengan batas daya adalah sebesar Rp8.966 per jam. Dengan total dayanya itu 1200 MW dan targetnya 1200 MW. Kesimpulannya yaitu PSO berhasil menyelesaikan masalah ekonomi dispatch dengan batas daya, menghasilkan pembagian daya optimal yang memenuhi seluruh kendala sistem dengan total biaya minimum. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.